Itu sebenarnya dari rumah tuh udah nggak enak, Mbak. Perasaannya? Perasaan tuh udah nggak enak. Aku tunggu di masjid, nunggu 1 jam, Mbak. Nungguin dia. Taunya dia lagi diintai sama polisi. Pokoknya pikiran saya adalah saya bakal dibunuh, bakal dirampok, dan dia menang. Udah, akhirnya udah saya di situ pasrah. Udah. Bang Ipul, ini Saiful Jamil, tolong, Saiful Jamil, gua mau dirampok, tolong. Bang, baik-baik bang. Mana? Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan seseorang yang sudah lama banget gak ketemu. Aku makin bingung nih, sekarang ganti aja. nama. Bang Ipul aja. Apa kabar Bang Ipul? Alhamdulillah. Ganti namanya memang agak-agak ini ya, terlalu maksa ya sebenarnya. Enggak maksa. Kan orang bisanya setelah mendapatkan apa-apa biasanya mau ganti nama supaya mujur. ya biar berubah, biar apa. Amin. Kenapa gantinya jadi King? Yes, King Saiful Jamil. Nah, kenapa pakai King? Iya, habis ya mudah-mudahan dengan King itu benar-benar ada kebaikan ya. Seperti Mbak Ashanti kan, makin populer. Masya Allah. Amin ya Allah. Makin terkenal. Amin ya Siapa yang nggak kenal Allah. dengan Mbak Ashanti? Ini podcast saya loh, kenapa Iya. Tapi memang bolehlah saya mengungkapkan kekaguman dan itu real ya, nggak ngadi-ngadi. Iya, Bersahaja, cantik ya kagak luntur. Ini luar biasa loh. Hari ini aku ntar lagi terbang dari Puji ini. Kayak panas loh. Ih, aku seneng banget loh ke rumah Alhamdulillah istananya loh ya Allah. Baru Dari kemarin aku cuma lihat di podcastnya doang. Rumahnya mewah ya. biasanya podcast di kantor. Oh, Ini tapi karena- rumah ini sering ke Karena buat expose. Bang Ipul jadi Di sini ya, loh. ih, spesial banget ya Allah Bang Spesial. Alzi. Aduh. Ayo naik Jadi dulu. ingat yang di dalam mogot begini duduknya. Astagfirullahaladzim. Itu enggak, Bang Ipul, Ya. bentar ya. Aku Ini tuh- masih lanjut kan kita nih Masih syuting ya? Oh lanjut. iya ya. Ini rolling Ini terus. saking asik ya, saking asiknya loh. Bener, ini kayak nggak syuting loh. Kayak nggak syuting. Emang Beneran. aku mau bikin di rumah supaya kita nggak Santai syuting, ya. santai aja. Jadi bintang tamu juga kayak Homey, nggak tertekan nggak ya. tertekan, nggak diintimidasi. Nggak diintimidasi ya. betul kayak kemarin. Kan kemarin Oh, kamu udah diintimidasi. udah. Iya sih, aku memang mengalami itu ya kemarin. Iya, Ya. tapi jujur ya, maksudnya aku sebagai orang Jujurlah padaku, sebagai bila kau tak lagi cinta. kalau Madian kan dikit-dikit nyanyi ini gitu. Oke. Enggak, maksudnya aku sebagai orang yang kita kenal gitu, Oke. ngelihat kemarin video yang memang mungkin selintas banyak banget ada di media sosial Betul. aku gitu. Tapi sebenarnya gini loh, kan aku jadi liatin story kamu tuh abis sholat Jumat. Betul. Ya Betul, kan? Mbak. Bang Ipul tuh abis sholat Bersolat Jumat Jumat di Masjid Pondok Gede. di Masjid Pondok Gede. Dekat rumah aku kebetulan. Nah, apa sih sebenarnya kejadian yang sebenarnya yang mungkin Bang Ipul udah banyak ngomong di podcast-podcast lain, Oke. tapi yang aku pengen tahu tuh sebenarnya ceritanya tuh Oke. seperti apa Detailnya kejadian ya, Mbak ya? detailnya. Jadi memang betul, itu tuh aku habis sholat Jumat itu Ya. sekitar jam 1. Ya. Itu sebenarnya dari rumah tuh udah nggak enak, Mbak. Perasaannya. Perasaan tuh udah nggak enak. Nah. Perasaan aku tidak enak gitu. Jadi tetap mau melangkah, lucu ya? Emang begitu ya? Kalau Ya. orang udah nggak enak, itu kayak ada apa-apa gitu. Dan feeling ini bener gitu. Padahal aku udah nggak mau berangkat. Terus juga ada sih beberapa kejadian yang memang harusnya tuh aku nggak berangkat. Pertama itu, karena memang sebenarnya aku tuh paling nggak suka kalau kegiatan tuh mepet-mepet sholat. Itu lagi-lagi menjaga seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya jaga. habis sholat itu mau kemana tujuannya? Sebenarnya sebelum Jumatan itu aku mau Jumatannya di rumah. Oke. Tiba-tiba karena asisten aku ini dia ngerengek, dia pengen ketemu sama emaknya katanya. Oke. Ya kan? Terus juga dia bilang begini, kan kebetulan perabotan di rumah tuh kan masih ada yang beberapa yang nggak terpakai lah. Gitu. Aku nggak tahu apakah dia jujur, apakah cuma alibi dia. Dia bilang begini, Bang, boleh nggak hari ini ke rumah ibu saya gitu. Itu ada perabotan kan nggak kepake.
buat ibu saya boleh nggak? Nah, ngedengar kata ibu kan saya terenyuh ya. Gitu kan. Oh, ini anak luar biasa berbakti sama orang tua. Ya udah ambil, banyak tuh satu kantong begini. Oke. Satu kantong sampah yang baru, yang bag yang besar itu. Di bawah ada panci, ada penggorengan. Banyak. Udah akhirnya yaudah kalau gitu kita sholat Jumat di Pondok Gede aja. Nah, habis selesai Jumat Pondok Gede. Nah, dia itu tadinya malam begini lagi. Udah, abang sholat aja di situ. Saya pulang. Oke. Nggak bawa mobil. Gitu kan. Nah, itu dia udah ngatur-ngatur lah. Mungkin dia lagi sakit, kepengen begitu kali ya. Udah, ini belum aku ceritain nih detail lagi, khusus di Asik nih. Keren loh. Karena kan homey banget ya. Jadi bicaranya hati to hati kan. Heart to heart. Oke, jadi apalagi bertemu dengan seorang ibu yang baik hati. Ada. Ini cepetan cerita, aku lagi penasaran. Penasaran kan? Sungguh mati aku jadi penasaran. Biarin iklan dulu. Terus. Oke, ini anak bener-bener dari tadi tuh ya. Awalnya udah nggak mau berangkat. Terus aku tiba-tiba akhirnya kayak terpaksa. Sebenarnya sebelum nyampe di masjid itu udah nggak mau aku. Udah nggak mau nganterin dia. Karena kan aku nggak bisa selain kunci ya. Tetap walaupun dia karyawan kan. Agak sedikit waspada lah. Nggak ada orang lain lagi soalnya di situ cuman kita doang berdua gitu. Udah nggak mau berangkat padahalnya tuh Mbak. Gitu. Kok males ya tiba-tiba itu depan pagar tadi udah mau cancel. Akhirnya ya udah deh kalau gitu tapi sholat Jumat di Pondok Gede ya gitu. Nah, udah nyampe di Pondok Gede jam 11 tuh. Siang. Dan aku biasa tuh kalau sholat maunya di awal waktu. Yang Jumat itu. Tiba-tiba dia ya udah kalau gini aja. Abang nunggu sini. Saya pulang duluan. Nanti saya sholat Jumat di sana di rumah. Gitu. Nanti kelar saya jemput, tiba-tiba nggak tahu kenapa saya bilang, udah nggak usah, ntar aja barengan aja. Saya bilang begitu. Nah udahlah kelar sholat Jumat jam 1. Jam 1 perjalanan kan dari rumah aku kan Pondok Gede ke rumah dia tuh di Jakarta Barat. Itu kan 1 jam ya. 1 jam, akhirnya aku dropin dia Mbak. Karena rumah dia kan harus masuk kampung begitu kan. Jadi gangan kecil nggak bisa masuk mobil. Ya udahlah, itu kalau mau ngedrop ke rumah dia itu pasti lewat jalur situ terus. Yang jalur kemarin ini ya. Iya, udah gitu. Nah, saya tuh di situ nggak ada pikiran negatif sama dia. Dia pemakai atau gimana. Emang bekerja udah berapa tahun? Setahun. Selama setahun itu perilakunya? Bagus. Rajin. Jadi satu rumah itu dia handle semua, kerjaan aku di handle semua, dan dia nggak mau ada orang lain di rumah itu kecuali pekerjanya dia. Karena dulu pernah ada beberapa asisten. Sering berantem sama dia. Oke. Tapi memang sih kalau aku lihat kerja dia lebih bagus daripada yang lain sih. Akhirnya aku pertahankannya sendiri gitu. Jadi udah setelah itu aku dropin dia kan. Ya udah ya. Udah dia turun sama temennya. Karena aku juga selama ini nggak tahu rumahnya dia yang mana gitu. Percaya aja lah. Dan akhirnya aku tunggu tuh di masjid juga. Aku demennya masjid tuh masjid ya. Lagi berusaha jadi orang bener Mbak. Haruslah. Iya, amin. Kan berkat doa Mbak Santi ya. Kita kan nggak tahu kan. Kali aja lagi sama Mas Anang gitu kan. Mudah-mudahan Bang Ipul jadi orang benar. Oh ada dong, kalau lihat kamu lagi banyak tuh beritanya dulu. Ya Masya Allah. Yakin pasti. Semoga dia bisa lebih baik. Amin ya Allah. Pastilah kita. Amin ya Allah. Akhirnya udahlah aku dropin kan. Aku tunggu di masjid, nunggu 1 jam Mbak. Nungguin dia. Taunya dia lagi diintai sama polisi. Jadi dia ini TO ya? Bukan TO. Jadi gini, mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin kan polisi kan kadang-kadang dia suka patroli ya. Yang pakai reman-reman gitu. Ini sih menurut saya. Nah dia lagi menggunakan itu, pas-pasan ada yang ngelaporin, terus dia diikutin. Diikutin, terus akhirnya kalau menurut aku sih kayaknya sempat kehilangan jejak ya kayaknya deh. Tiba-tiba ketemu di perjalanan, tuh polisi ngeh dengan orang yang dia inget tadi. Nah itu asisten aku. Dan dia nggak tahu kalau di dalamnya ada orang lain lagi. Selain aku gitu. Loh, jadi abis ngedrop dia di rumahnya, kok bisa ada dia lagi? Kan mau bareng lagi, pergi lagi. Ya, iya, aku nungguin di masjid itu, nungguin dia 1 jam gitu kan. Ini nggak seperti biasanya Mbak, paling dia paling lama setengah jam. Aku berpikiran positif lah, mungkin dia kangen sama emaknya, sama bapaknya, sama adeknya. Karena dia tulang punggung kan. Udah biarin lah, lama sejam. Itu tadinya juga nggak mau langsung jalan juga, mau nunggu sholat asar dulu. Nggak tahu kenapa langsung tiba-tiba feeling, udah deh entar sholat Jumatnya dekat tempat sono aja. Udah pas kita mau perjalanan ke daerah itu namanya Tanjung Barat, di pertengahan jalan, lagi santai, aku di sebelah kiri. Dari pintu. Kamu Bang Ipul di depan? Aku di depan, dia nyetir, aku di sebelah kiri. Digedor lah. Dudut. Ya aku kaget dong Mbak. Iya pikir kan ngeri kan?
mengatasnamakan polisi, berani banget. Ya kan? Emang bener polisi sebenarnya. Iya, aku nggak tahu masih. Tapi kan kita khawatir. Ya sekarang kita mah nggak gampang aku percaya pasti kan. aku ngebut-butin takut. Bahasanya gitu kan, kalau jadi aku kan. Kecuali dia pakai baju Nah, polisi, baju gitu. seragam ya kan. Iya, Terus iya, kita iya. lihat ada mobilnya atau apanya baru pasti berhenti kan. Benar. Ini boncengan, mohon maaf. Motornya juga mencurigakan bentuknya. Terus juga Berdua ya? Berdua, helm pakai masker, ngaku polisi kan deg-degan, Mbak. Dari luar kan gelap. Kalau dari dalam kan kita mobil bisa lihat luar kan. Iya, gitu. Dia nggak tahu ada aku di dalam. Duduk. Mikir, polisi, begitu. Bukan yang berarti bentar, siap atau gimana ya. Kita paling kan kita udah tahu lah, sering ketemu orang kayak apakah polisi benar atau enggak gitu. Jadi aku di situ nggak percaya. Iya. Mikir di dalam ada laptop. Ya kan, baru beli iPhone 15 juga Mbak. Iya lihat ada di konten kan. Kredit bro. Baru tadi cicil yang sebulan, yang pertama. Kemarin tuh ada promo kartu kredit. Gratis 1 bulan. Tuh ya, kartu kreditnya rahasia ya. Bener mikir gitu kan. Laptop juga sama, baru kredit kan ya gitu. Aduh mikir lah langsung ke barang-barang. Udah gak mikir ke nyawa dulu tuh enggak. Aduh gimana nih rampok gitu kan. Cepetan lari, cari kantor polisi. Nah, karena dia membawa nama polisi, Cari kantor polisi. saya langsung carilah kantor polisi yang resmi. Nyari. Mungkin memang di dasarnya anak lagi kena obat juga ya. Lari-lari ke kampung-kampung, bukannya ke jalan raya. Ya kan? Karena aku kan gak curiga dia lagi make kan. Gue bilang, ini cari kantor polisi, nggak perlu masuk ke kampung. Masuk ke gang-gang. Mungkin karena efek ya. Dia mungkin stres tuh pasti. Iya, efek obat. Dan ini berarti kan dia tahu dia salah kan. Makanya gue bilang, cari kantor polisi. Mungkin ngedengar kantor polisi juga, dia juga agak parno. Lu kok ngapain jadi kantor polisi malah masuk ke gang-gang gitu kan. Terus di gang-gang aku teriak. Itu masih ngikutin Mbak. Biasa kan begal. Kalau kita udah berhasil kabur, dia tetap ngikut nih. Dia tetap ngikut. Dalam hati ini begal nekat kayaknya nih. Beneran. Sampai ujung-ujungnya tuh udah masuk ke kampung-kampung tuh saya teriak-teriak. Tolong rampok. Ini Mbak, sampai radang ini tenggorokan aku. Sampai sekarang luka. Kan aku dengar tadi. Iya, terus akhirnya orang-orang bingung. Aku nggak berhenti. Jadi aku sengaja biar ngumpulin massa gitu loh, biar si ini kabur. Kok ini nggak kabur-kabur? Malah dia nantangin mepet terus. Akhirnya keluarlah kita dari perkampungan. Nah berhentilah itulah di jalan-jalan situ teriak-teriak lagi. Endingnya tuh di depan Indosiar. Di kantor lama aku Mbak. Kenapa nggak masuk ke sana? Maunya sih. Kebetulan kan malamnya kan ulang tahun Indosiar ya. Harusnya kan masuk. Harusnya. Baru nyanyi langsung ya. Gitu. Belum Mbak, belum waktunya mungkin. Kesini dulu katanya suruh ke Cinere dulu katanya. Amin. Udahlah akhirnya di situ. Nah, aku tadinya nggak berani keluar Mbak. Kenapa aku keluar? Karena aku ngelihat di depan tuh ada TNI. Aku pikir kan sesama kalau memang dia ngaku polisi kan TNI kan pasti bisa memverifikasi kan. Langsung aku deketin TNI. Malah Bapak TNI-nya juga bingung. Mohon maaf Bapak TNI-nya nggak nolongin aku. Malah diserahkan ke orang yang aku anggap begal ini kan bingung juga. Aku kan sampai, Pak TNI tolong Pak TNI. Aduh lihat deh pokoknya lihat videonya ngenes banget. Si Pak TNI itu mungkin udah tahu dia polisi kali ya. Mungkin kali ya, saya nggak tahu. Tadi ya harusnya paling nggak gini loh dipisahin dulu. Iya diberesin ya. Ya kan, apalagi makanya kenapa aku nyebut nama. Maksudnya orang biar nggak nebak-nebak. Bener loh ini Saiful Jamil loh minta tolong. Bukannya Saiful Jamil kenapa? Emang lo kenapa lo Saiful Jamil? Niatnya bukan begitu. Minta tolong. Maksudnya gini. Biar dia yakin memang bener-bener saya tuh di situ adalah orang yang mau minta tolong. Masa Ipul jadi rampok? Kan kadang-kadang orang bingung mau nolong ya. Ini yang rampok yang mana gitu kan? Makanya saya teriak begitu karena supaya orang yang Bang Ipul ada apa gitu. Ini di sana sih orang bukan yang mau nolong video. Pada video-videoin aja Mbak. Tapi bersyukur juga sih berkat video mereka akhirnya aku dapat pertolongan. Jadi tahu sebenarnya apa yang terjadi. Seperti itu. Akhirnya ya aku di bawah ya diseret, terus diborgol kayak udah terpidana gitu. Tapi tetap aku masih. Pas di dalam mobil apa yang terjadi? Yang dalam mobil itu dipaksa untuk keluar. Oh keluar dulu. Kalau dipaksa untuk keluar gitu kan, ya kan saya nggak mau keluar dong, takut. Makanya saya mau keluar begitu. Kalau ada masa banyak kan saya bisa minta pertolongan gitu. Jadi ya saya akhirnya di dalam mobil pas dia tetap digedor-gedor, gitu. Dan ya apa ya namanya ya mungkin udah takdir kali ya kita harus memang ada kejadian di titik itu. Jadi ya udah saya minta tolong sama Pak TNI, ya TNI tadi mau berusaha
nolongin saya. Kenapa saya yakin TNI? Karena dia pakai seragam TNI dan memang terlihat postur TNI. Kalau yang ini kan ngaku polisi, nggak kelihatan sama sekali postur polisinya gitu. Jadi kan saya bingung. Pak tolong Pak, saya begal. Sampai detik itu pun saya masih menganggap itu begal, perampok. Ini mau ngerampok saya Pak, gitu. Seperti itu. Akhirnya ya udahlah. Aku berhasil dikalahkan, tenaga udah habis. 2 lawan 1 dan aku juga kasihan banget asisten aku. Ya walaupun mungkin dia pemakai, tapi jangan dikasarin gitulah yang bikin aku sedih. Jadi kan ditampol, ditabok. Itulah, itu yang aku nggak suka ya. Maksudnya, jadi akhirnya tetap berpikir ini bukan polisi gitu. Karena aku berpikir polisi nggak mungkin begitu. Mereka akhirnya ikut mobil? Iya, di dalam mobil aku. Terus selama di mobil apa yang Sama di mobil ya aku dikekep gitu. Nanya nggak, saya kenapa Pak? Iya, gitu. nggak nanya. Masih tetap lu jangan ngaku polisi lu. Tetap aku nggak percaya. Aku bilang, jangan ngaku polisi. Mana kantor lu di mana? Gitu. Diam gitu. Di situ pokoknya pikiran saya adalah saya bakal dibunuh, bakal dirampok dan dia menang. Karena sudah mampu mengelabuhi masyarakat di situ untuk percaya dia polisi. Udah, akhirnya udah saya di situ pasrah. Udah, gua paling nggak masyarakat punya dokumentasi. Pernah ada kejadian kayak gini. Nauzubillah min dzalik. Mungkin misalkan tiba-tiba mereka benar-benar penjahat kan. Ketemu sama jasad aku. Oh iya pernah ada kejadian loh, ini loh buktinya gitu. Jadi bisa biar gampang dicari. Akhirnya nggak lama dari situ ternyata sampailah di kantor polisi. Oh, oke. Polisi apa namanya sih? Tambora. Maaf namanya orang lupa ya. Masih shock Mbak sampai sekarang. Pastilah. Ini ya Allah, tiba-tiba teman-teman artis minta, ayo dong mampir ke sini. Ya udah kan aku nggak mungkin nolak kan. Iya, gitu karena kan ini viral dan maksudnya caranya kurang nyaman lah untuk dilihat. Iya, gitu. mungkin Mbak Santi pengen tahu kan kejadiannya iya, apa gitu kan. Tahu. Langsung dari narasumbernya. Betul. Nah, begitu pas aku lihat tulisannya Polsek Tambora, baru aku seneng Mbak. Oke. Beneran. Akhirnya, oh beneran polisi. Saya udah bersuzon aja. Ya kenapa bersuzon? Ya karena tingkah lakunya dari selama penggedoran itu tidak mencerminkan figur polisi gitu. Tapi dia shock nggak ngeliat kamu yang ada di dalam? Siapa? Kayak Bang Ipul ada polisinya? Ya kaget katanya. Kaget juga dia. Bang Ipul gitu. Itu setelah kita udah dari kantor polisi ya. Mungkin dia berpikir ya ini karena barengan kan, jadi curiga. Oke. Sebenarnya nggak ada masalah sih Mbak dicurigain. Cuman ya anarkisnya itu loh yang saya nggak terima kan. Maksudnya segitu aja orang yang kita... Lebih nyaman mungkin dia mengeluarkan kartu identitasnya ya, Bu. Misalnya polisi. Surat. Atau surat. Kalau surat kan mungkin nggak ada karena dadakan. Ya juga ya. Iya kan? Bingung makanya dia sih sempat ngeluarin itu Mbak. Lencana. Oh. Lencana. Kalau lencana bisa banyak. Iya, itu pikiran aku juga Mbak tuh kan. Ada kartu polisi ada nggak sih? Aku nggak tahu. Aku salah nih. Kartu anggota ya kali ya. Iya kan kartu anggota Bu. Saya mungkin polisi ada ya. Gitu. Sama ya pokoknya dia udah berusaha mengidentifikasi diri dia, cuman saya nggak percaya begitu aja. Soalnya kan Mbak tahu sendiri Mbak, ya kan? Begal di mana-mana. Banget, makanya kejahatan kan banyak, jadi kita takut tuh wajar sebenarnya. Takutnya pada saat itu apesnya kita. Ya tapi di polisi sekarang kok menurut aku baik-baik loh, bertindak gitu. Makanya aku juga kaget kemarin ngelihat kayak gitu tuh, jujur kayak. Mbak, aku ya, walaupun bapakku bukan polisi, tapi sahabat aku tuh banyak polisi. Gitu. Makanya yang melihat figur sosok begini nggak percaya. Gitu loh. Aku banyak kenal polisi, maksudnya bukan sahabat ya, banyak kenal polisi baik. Kan nyanyi juga pasti dulu sering. Kantor polisi sering banget kan, gitu. Jadi aku nggak ada berpikiran bahwa kok dia ngaku polisi, tapi kok tindakannya begini gitu ya. Serem banget begitu. Ya satu lagi aku ngeliat kendaraannya tuh nggak mencerminkan polisi gitu loh. Kan mungkin ini kan namanya penyamaran. Iya. Polisi lagi ada penyamaran. Betul. Dan satu lagi Mbak, mohon maaf. Kenapa aku curiga juga itu bukan polisi? Masa motornya kagak ada platnya Mbak? Terus masuk ke mobil aku, masa helm kagak dicopot? Kan makin curiga Mbak. Lalu sampai di kantor polisi, apa yang terjadi? Baru pas setelah ada tulisan Polsek Tambora, tenang. Baru di situ saya Pak, ada apa ya Pak? Baru aku bertanya dong, ada apa ya Pak? Ada apa denganmu? Gitu.
Ya udah di situ baru dijelasin gitu. Nggak dibilang ada indikasi narkoba atau gimana, cuma dijelasin Bang Ipul duduk, tenang. Boleh nggak periksa urin gitu. Oke. Langsung gitu ditembak. Ya mungkin dia nggak mau basa-basi ya. Iya. Periksa urin Pak gitu kan. Oh ya udah deh, ya karena memang saya merasa bersih, ya ditantang gitu ya udah langsung. Gitu loh. Jadi saya nggak takut gitu ya udah. Cek, tau-taunya hasilnya langsung apa? Negatif. Tapi bagus juga loh, artinya polisi Indonesia perlu diapresiasi. Mereka Betul. mereka melakukan itu kan dilihat sama seluruh Indonesia. Betul. Tapi mereka jujur untuk mengakui bahwa negatif gitu. Itu luar biasa. Aku kemarin Itu juga, tambah kepercayaannya. ya, lalu proses di dalam sana berapa lama? 4 hari Mbak. Di dalam? Di dalam 4 hari Mbak. Lo kan udah negatif. Iya tapi mereka masih kepengen lagi digali lagi sayanya. Bener iya. Diambil lah ini rambut saya. Takutnya kan sebulan yang lalu make. Atau beberapa bulan yang lalu make. Ya emang pada dasarnya kagak pernah make. Silakan deh ambil deh. Sampai ke tengkorak saya juga boleh diambil. Beneran. Memang bener-bener saya bukan so suci Mbak. Bener saya memang banyak dosa. Tapi kalau saya bilang enggak, saya akan bilang enggak. Oke, jadi di dalam sana 4 hari. 4 hari, karena apa? Hasil rambut itu butuh waktu berhari-hari. Iya, betul. Ya, kalau urin langsung. Terus yang ini positif. Positif Si apa? asisten. Oh, kaget. Kira aku yang positif. Enggak dong, si Ya. asisten Enggak, positif dong. hari itu juga sama, dicek bareng-bareng. Urin positif. Urin langsung kita bareng, dia positif, saya negatif. Oke. Harusnya kan kalau negatif sedih ya. Negatif Pak, gitu kan. Itu kalau hamil ya. Yoi, beda. Tapi Bang Ibu aku mau nanya, setelah kamu tahu dia positif, ketemu nggak sih sama dia Sedih langsung? ketemu. Ngomong apa tuh yang dia bisa? Kecewa lah, nggak nyangka. Dia selama ini kan protektif ke saya ya, maksudnya menjaga, takut ada orang jahat, orang iseng gitu. Tapi ternyata dia sendiri ya mengecewakan saya gitu. Tapi sekali lagi saya hargai ya. Mungkin dia tergoda. Sekali lagi saya bilang tidak ada yang namanya manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Gitu. Kalau Mbak Santi kan nggak sempurnanya apa? Royal. Lihat orang kasih duit, ya kan? Nggak gitu juga sih. Jadi ya aku maklumin sih. Ya. Walaupun aku marah, tapi aku kan kasihan. Ya. Berarti kan dia dari kondisi sakit, Mbak. Iya. Butuh diobatin, butuh direhab. Ya harapan aku sih, ya aku tetap kecewa ya. Nangis dia ke Bang Ibu? Nangis. Semua dia minta maaf ke aku, maaf ke abang aku, ke manajer aku, terus juga ke pengacara. Semua orang tahu dia tuh, maksudnya ya alaknya baik, cuman tergoda. Walaupun dia salah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan-kebaikan dia. Iya, ya. Manusia kan ada kelebihan, ada kekurangan. Betul, Mbak. Walaupun kan kadang-kadang ada orang gara-gara kesalahan satu, dia lupa sama kebaikan-kebaikan yang selama ini dia buat. Curhat dia nih. Curhat dong, Mbak. Yeah. Tapi setelah keluar dari sana kemarin ya, apa yang bahagia? Dari kepolisiannya gimana? Polisian pada minta maaf ke aku. Dia minta maaf. Bener, aku jadi nggak enak kan ya. Aku tuh paling nggak enak sama orang salah mengakui kesalahan loh. Bagus dong. Iya, hebat kan. Mereka gentle lah. Bener gitu. Aku tuh sampai merinding. Mas Saiful dengan senyum ikhlasnya, maafin aku ya. Yang 2 orang itu? Yang banyak orang itulah. Kalau yang nangkep, yang nangkep. Yang 2 orang itu gimana? Yang 2 orang mana? Ketemu nggak yang 2 orang pertama nangkep? Iya, ketemu itu semua gitu. Terus? Pada minta maaf. Ini luar biasa aku sama teman-teman kepolisian Polsek Tambora gitu. Akhirnya kan aku juga tetep lah, ya kan. Aku juga pasti ada salah kan. Aku juga begitu habis dia minta maaf, aku juga ya Pak, aku juga minta maaf Pak. Terus terang aku pikir Bapak tuh begal. Gitu. Udahlah clear lah antara hati tuh hati ya. Walaupun teman-teman di luar sana ngomporin ya. Kenapa nggak dituntut gitu ya. Ada niat gitu nggak? Sebenarnya sih bisa Mbak. Cuma aku udah capek lah. Memaafkan tuh jauh lebih baik. Masya Allah. Ya nggak Mbak? Iya dong. Kita cari musuh gampang. Tapi cari susah. saudara susah gitu. Betul. Ya mudah-mudahan dengan aku mengikhlaskan, ya biar cara Allah aja. Sebenarnya bisa sih, banyak pengacara udah pada nawarin diri. Kebetulan aku kan lulusan UBK, Universitas Bung Karno, hukum ya. Itu pada ngabarin semua. Lu kenapa lu nggak lu tuntut kata. Bisa lu kesini, ayo kita ke Barreskrim, kita kesini. Saya bilang iya sih. Cuman ya aku pikir-pikir udahlah.
Kita maafin aja dulu. Ya, maafkan lebih baik lah ya. Iya, mudah-mudahan ini kan terjadi koreksi teman-teman polisi juga kan. Next time hati-hati kalau misalkan lagi eksekusi untuk penangkapan atau gimana kan. Jadi ini kan jadi koreksi juga ya. Mohon maaf ya teman-teman polisi. Jadi bisa jadi masukan juga kan. Betul. Jangan sampai terjadi kayak Bang Ipul lagi salah tangkap, dicurigain macem-macem ya. Udah diseret-seret, udah diborgol, udah anak buah kan. Pokoknya udah serem deh, udah kayak nangkep teroris. Bener. Saya mah sebenarnya nggak perlu digituin juga. Yang penting mampu meyakini. Insya Allah saya akan ikut ya. Ikut. Aturan ya. Kemarin tuh tidak mampu meyakini gitu loh. Kalau orang bilang gini, aku Ashanti, nggak perlu ngomong Ashanti juga udah tahu siapa yang nggak kenal beliau. Tapi kan kalau sosok untuk profesi yang lain kan, kalau kita nggak kenal secara pribadi kan, butuh keyakinan diri gitu loh. Tapi Bang Ipul, melihat perjalanan hidup Bang Ipul nih, dari waktu itu kan ada yang sama istri tiba-tiba ada kejadian apa, itu pasti itu sedih banget ya, dengernya kan semua orang pasti pas tahu sedih banget. Kalau ada kejadian lagi yang lain-lain, lalu sekarang ada kejadian gini, apa sih hikmah yang dipetik dari semua perjalanan hidup Bang Ipul? Iya sih sebenarnya berwarna juga ya. Banget, aduh, ya kan? Ada warna hitam, kayak banyak kan hitamnya deh. Ya, kan namanya hidup. Hidup ya, hidup penuh liku-liku. Iya. Bener kan? Betul. Ada suka, lupa liriknya. Ada duka, ya kan? Baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya. Boleh juga lah goyang lah Mbak. Iya sih. Hikmahnya ya apa ya? Ya hikmahnya ya terima aja dah. Terima. Aku ini udah mulai berdamai dengan keadaan, Mbak. Iya. Kalau ada orang nggak suka sama aku, ya aku terima. Aku nggak mau membela diri. Ya, biarkan, puaskan mereka nggak suka sama aku gitu kan. Kalau ada yang suka ya bahagia gitu. Terus pada waktu kita kena musibah ya udah terima aja, ikhlas. Gitu ya. Terus nggak usah marah-marah sama Tuhan. Dulu sih pernah waktu umur muda ya, Tuhan kenapa istri aku udah baik, udah cantik kok diambil gitu kan. Waktu sama istri pertama juga sama gitu kan, Tuhan aku udah punya istri cantik, goyangnya jago gitu ya. Siapa tuh? Kok bisa pisah gitu kan. Siapa? DP ya. Hubungannya masih baik gak sih? Sedikit enggak sih ya. Cuman Kenapa? aku udah mulai mengikhlaskan. Kenapa? Ya abis kemarin dia fitnah aku, kan kesel. Baik-baik aja lah. Aku maunya baik-baik, Mbak. Kan dia juga sebenarnya dia baik orangnya. Iya Mbak, cuman dia nggak terima waktu aku ngebela Pak RT. Di situ dimulai dari situ Mbak. Aku kan melihat mana yang benar mana yang enggak. Aku tuh udah mulai belajar Mbak Santi. Maksudnya benar wajib kita dukung. Salah wajib kita tegur dan kita kembalikan lagi ke jalurnya. Komplek ya isinya ya hari ini ya. Ya, all jadi satu loh hari ini. Jadi dia nggak terima, tapi ya udahlah nggak apa-apa nggak. Tapi bukan berarti dia menyerang aku dengan hal-hal fitnah gitu. Aku nggak mau gitu. Aku sebenarnya nggak mau kayak begini gitu. Pengen tuh sama mantan tuh baik. Iya. Gitu loh. Biar next, tapi kan kita seprofesi ya. Berarti Bang Ipul nikah udah 2 kali ya? Udah 2 kali. Yang ketiga ada? Nikah resminya 2 kali. Yang pendekatannya maksudnya yang belum legalnya ya ada gitu. Ya kita jujur aja ya Mbak ya gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih kepingin, aku pengen ya iyalah, aku mau cari kayak Mbak Asanti. Mbak Asanti ini ya karakter mukanya mirip istri aku yang kedua loh. Virginia loh. Masa? Beneran. Aku kan pernah ketemu. Iya kan? Iya, cantiknya mirip, lembutnya mirip. Ya Allah. Aku masa lembut sih? Lembut banget. Ini orang kayak gini nggak bisa. Aku agak bingung loh. Aku padahal suka udah bikin YouTube tuh bertahun-tahun. Kalau aku dibilang lembut tuh kayaknya enggak. Bener, demi Allah Mbak. Itu memang udah. Mukanya mungkin lembut tapi orangnya enggak. Auranya Mbak, bener deh. Masa Jadi sih? Marahnya Mbak tuh aku udah bisa kebaca. Marahnya paling ya marahnya nggak teriak-teriak tapi marah. Tapi hanya cuma menangis. Enggak. Istri-istri soleha ya. Iya, ya cuman gini. Kamu diomelin sama laki, cuman gitu. Yang ada aku yang ngomelin laki loh. Enggak, marahnya dia tuh kayak nggak marahnya kita gitu perbandingannya gitu. Dan aku gitu demen. ya? Iya, ya kan? Ya enggak? Marahnya Mbak Asanti ini nggak bikin orang kecewa. Betul nggak sih? Kecewa ya kan? pastilah. Kalau kadang-kadang ada orang dimarahin sakit hati ya. Aku gak marah aja orang baper kok. Iya kan, bapernya baper beda. Enggak kadang-kadang
Itu sih penilaian aku yang baru percis deh. Maksudnya agak upgrade dikit lah ya dari istri aku. Istrimu mungkin lembut banget, gak pernah misalkan marah gini, ya? misalkan gini cabenya level 1 istri aku. Aku level 5. Enggak, no, 1,5. Aduh. Cuma memang agak rame dikit ya. Orang anakku aja kalau ngomong, Bunda tuh galak banget sama aku, kayak gitu. Aku nggak pernah lihat sosok yang Mbak Asanti ini galak. Ya kan gak mungkin aku galak marah-marah. Iya, maksudnya paling nggak desas-desus kedengarannya dari ya apa bisik-bisik tetangga ya gitu. marah ada, tapi kan gak mungkin. Nggak kelihatan marah. gitu loh. Maksudnya kan ada Ini beberapa. kenapa jadi ngomongin aku sih? Maksudnya ngomongin beberapa karakter ya. Ada beberapa karakter artis orang udah mulai tahu kan. Oh dia aslinya begini loh, begini. Kalau aku apa yang aku pertontonkan ya itu sebenarnya sama Real. Cuma Iya. maksudnya aku marah. Kan ada yang aslinya gini. Wah, tacaro. Ada yang begitu. Masya Allah. Ya kan? Ya kalau aku lebih suka yang model yang lembut, ya kan? Kalau marah kita jangan emosi gitu. Ya. Itu sih untuk kriteria pasangan ya. Oh iya, gitu. buat pasangan maunya gitu. Untuk pasangan Udah dapat seperti itu. belum? Lah ada satu sih kandidat. Ada. Orang Aceh. Oh udah kenal lama. Baru. Kenalnya baru tahun lalu. Oh udah, tapi pacaran Kemarin nggak? aku nggak sebutnya pacaran. Oke. Kayaknya kalau pacaran tuh kayak terikat ya. Oh. Jadi justru kalau aku tuh sama aku tuh gini, kita nggak usah komitmen, tapi saling menjaga hati gitu loh. Oh jadi nggak suka komitmen. Suka komitmen tapi nggak mau diomongin komitmen. Terus nggak mau nikah ujungnya? Nikah dong. Nanti kan akhirnya gini, akhirnya aku bisa menilai, bener loh. Dia tanpa kita ikat, tapi dia merasa terikat. Gitu. Ya nggak? Berat. Jadi kalau terikat kan orang, oh gua kan pacar dia, jadi merasa ada kayak ada apa ya, kayak ada ikatan gitu. Jadi aku kepengen hatinya yang merasa terikat. Oh, Masya Allah. Kadang-kadang ada orang merasa terikat, tapi hatinya nggak terikat. Aku nggak mau. Jadi cukup hatinya yang terikat, walaupun nggak secara kita jujur, lu pacar gue ya, tapi dia selalu menjaga, jaga hati, jaga perasaan. Berarti imannya harus bagus. Ujiannya di situ, makanya yang istri kedua itu nggak sampai 3 bulan, udah nikah deh. Cocok ya? Cocok, cuma 7 bulan doang. Masya Allah, ya belum. Jodohnya. Udah gitu. takdirnya ya. Udah takdir, ya udahlah. Aku pikir ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu lah. Paling nggak aku sudah ada apa ya? Sudah ada jodoh di akhirat lah dia. Oh, dalam loh. Ya dia sudah menunggu. Masya Allah. Dunia akhirat. Kangen nyanyi ya? Kangen banget. Kangen nyanyi kayaknya ya. Bikin sih konsernya Asanti Show gitu loh di YouTube gitu loh ya. Itu boleh lah ntar Isinya Bang dipikirin. Ipul semua. Jangan gantian juga sama yang lain. Yang lain juga gitu. Seperti itu. Berarti apa sih sekarang kegiatannya Bang Masih Ipul? nyanyi Mbak, off air. Masih off air ya? Masih off air. Jadi ya aku bilang tadi aku mencoba berdamai dengan keadaan. Ya memang saat ini memang belum rezekinya di TV, ya udah. Ya. Masa kita harus diem nangis sampai nunggu kita baru bertampil di TV? Enggak. Apa yang perlu dikerjakan, kerjakan. Mau sampai kemana-mana kita kan namanya penyanyi ya, keliling-keliling ya. Tapi kadang-kadang ada orang berpikir, ih nyanyi hajatan gitu kan. Kayaknya rendah banget gitu ya. Ada yang begitu, ada yang begitu. Kan yang penting nyari rezeki yang halal. Oh, dengerin tuh. Mbak kasih tahu, maksudnya kadang-kadang dari TV jadi penyanyi hajatan begitu. Ya nggak apa-apa, kan yang penting halal. Yang penting halal kan, ujung-ujungnya cari duit kan. Jadi begitu ya teman-teman ya, nyanyi di mana aja, mau di goa, mau di sawah. Yang penting ada yang bayar. Betul. Kadang-kadang saya nggak ada yang bayar juga. Nyanyi ya? Nyanyi. Saking kangen nyanyinya. Bang Ipul, terakhir. Oke. Ini terakhir. Ya elah, Ya Allah, dikit suka. amat. Oh, biasa sukanya lama ya? Biasanya sukanya lama, Mbak. Terakhir, harapan seorang King Saiful Jamil untuk hidupnya ke depan. Harapannya ya dari peristiwa terakhir ini yang mudah-mudahan setelah ini sudah tidak ada lagi yang tragis-tragis ya. Ya udah capek ya tragis. Saya pengen juga ya mudah-mudahan sih ya kalau mau kasih ujian yang enak-enak aja deh gitu ya. Kalau boleh minta gitu kan. Jadi apapun ujian dari Allah kita terima. Terima ikhlas ya. Kayak teman-teman bilang lu nggak nuntut lu gini gitu ya. Ya aku sekali lagi kalau kita ngikutin hawa nafsu kita pengennya begitu kan. Cuma saya lebih suka yang berdamai. Perdamaian. Ya enggak? Udah banyak ribut sana, ribut sini gitu. Jadi kan yang namanya persoalan itu nggak harus di pengadilan. Iya, betul. Nggak harus di meja hijau. Ya kalau bisa dibicarakan gitu kan. Ya saya juga mohon maaf.
buat teman-teman netizen, mungkin masukannya bukannya saya takut sama kepolisian, bukan. Saya tuh ibaratnya yuk kita cari jalan yang tengah yuk, gimana baiknya. Gitu. Ya namanya manusia kan penuh dengan hilaf. Nggak ada manusia yang nggak ada hilaf gitu kan, kecuali Arsy. Ya kan, Arsya, ya kan, benar-benar manusia-manusia yang masih suci kan. Kita yang dewasa pasti paling nggak sedikit gitu. Jadi pada saat ada kekeliruan, yuk kita kekeluargaan. Kalau memaafkan itu sebuah solusi, kenapa enggak? Ya satu bilang udah biar Allah aja nanti yang memberikan hukumannya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus juga ada bagusnya juga ya kan dengan kejadian ini Mbak, karena mungkin berkaitan dengan narkoba, ya kan? Hindari yang namanya narkoba. Oke, itu pesannya Bang Ipul ya. Pesan dari saya ini kayak sekaligus kampanye gitu loh. Ya kan? Dan kedua mematahkan sebuah bingkai bahwa artis identik dengan narkoba, ternyata tidak. Ya kan, jadi terpatahkan kan. Gitu, seperti itu aja sih. Oke, Bang Ipul, makasih ya untuk waktunya. Jauh loh dari Bekasi mau ke sini. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah, terima kasih. Saya juga terima kasih banyak buat Mbak Santi. Salam buat Mas Anang. Kudoakan Mbak Santi sehat. Amin ya Allah. Panjang umur. Amin, ya Penontonnya Allah. juga panjang umur. Amin, ya Panjang Allah. rezeki, Amin. krunya banyak rezeki. Amin. Mbak Santi rezekinya nggak habis-habis, 7 turunan naik semua. Penontonnya juga kaya raya, nggak ada yang ngutang. Amin. Dan jangan lupa paling penting nonton asyik. Nonton juga podcastnya Bang King Saiful Jamil, iya. Official. Ya, sekarang belum produktif karena masih berduka. Masih berduka ya. Masih Ya, ngedrop gitu mudah-mudahan kan. yang terbaik. Soalnya asistennya itu yang bagian ngedit, ngelihat itu yang ngurusin ya. nyuting iya, jadi off dulu gitu. Jadi sekarang pakai asisten. Jadi sekarang ini asisten aku yang baru tuh, Mbak Juping. Kayak guru Zumba loh. Jadi inget kakak ipar. Jadi inget Mbak Lisa. Lisa Natalia. Iya. Oke Bang Ipul. Salam buat Mas Mbak Yusuf, Lisa, Mbak ya. Lisa, Nanti Mbak Quinara. Oh iya, udah gede loh. Udah gede, iya, udah jadi gadis loh, kayak kakak adek. Aduh, udah kayak mamanya persis udah. Pokoknya keluarga besarnya Ashanti semua cantik-cantik. Masya Allah, terima kasih. Makasih banyak ya. Ya, thank you ya. Ya, mohon maaf aku juga kalau ada salah-salah ya. Yes, betul. Penonton juga mohon maaf Maaf kalau salah-salah. kita ada salah kata atau salah Perbuatannya. perbuatan. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.